itu suka mengecilkan masalah atau mudah memaafkan. Aduh, saya udah mengecilkan, langsung ternyata masalah Bu Rara. Masalah. Bukan hal yang Iya. Oke. Tetapi kalau perempuan, hal kecil bisa jadi besar. Ketika orang tidak bisa memilih, dia risiko gangguan jiwa loh. Jadi PDKT jaim nih. Iya, jaim. Terus nikah apa adanya. Ngerasa keblondrok ya. Oh, banyak pasangan yang begitu. Laki-laki itu pemaaf, mudah memaafkan. Betul. Coba kamu lihat rumah tangga kalian masing-masing. Iya, ketika suamimu kamu komplain, kemudian selesai hilang dia, lupa. Walaupun itu marah di depan ya Bu ya. Ya, coba cewek. Amino Podcast, let's talk. Ya, pada siang hari ini kita kembali lagi dengan dua host nih, yaitu saya Raras dan Sumbil. Dan lebih ramai lagi pada siang hari ini karena kita kedatangan narasumber yang wow banget. Siapa coba namanya? Nurse Anita Mayasari. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Aduh, adem banget ya. KISQ, yes. Luar biasa. Bu Raras, gimana kita mau bahas apa nih siang ini? Waduh, ini ya Bu Anita kita panggil ya. Siang hari ini tuh kita bakal bahas kontroversi yang banyak terjadi pada sobat hidup di rumah nih. Wow. Sorry, kontroversi di dalam diri mereka masing-masing. Oke. Seperti apakah itu Pada kontroversi? siang hari ini kita akan bahas gimana orang jaim versus apa adanya. Dendang, des. Ini sepi amat ya Sobat Aminonya nih tumben. Biasanya tuh kalau kita bahas tentang jaim versus apa adanya. Loh, ini salah hostnya kayaknya ya. Karena hostnya tim jaim tapi juga apa adanya, jadi kepribadiannya ini ya borderline ya. Terus kalau menurutmu ini narasumbernya jaim apa adanya? Aduh, nggak ngerti deh ya. Oh, iya. Daripada kita julid, Kita kupas. Tema kita pada siang hari ini. Iya. Bu Anita, gimana nih menurut Bu Anita tentang jaim versus apa adanya? Jaim itu apa gitu Bu? Iya. Jelaskan dulu. Oke, luar biasa dengan dua host yang heboh. Iya, dan rame ini saya ikutan jadi muda lagi. Wah, ya harus dong jiwa tetap muda. Jiwa tetap muda. Iya, Raketan, iya. Tapi Oke, jaim versus apa adanya. Oke, sebelum jauh kita bicara tentang itu, kita lihat dulu apa sih jaim, apa sih apa adanya. Jadi ada kesepakatan dulu tuh, satu pemikiran apa itu jaim. Jaim itu singkatan dari jaga image. Jaga image. Iya. Image foto itu ya Bu ya. Iya, jadi jaim itu juga bukan hal yang tidak baik, ya, karena jaim itu memotivasi seseorang untuk dia lebih baik dari apa adanya. Oh gitu. Iya, jadi misalnya begini, kan tidak mungkin kita misalnya dalam forum yang resmi kita duduknya gitu, duduknya ada aturan atau tertawanya ada aturan, itu sebenarnya kita jaim. Oh. Iya, jadi jaim itu jangan disalahartikan dengan sok jaim. Oh beda ya. Dan jaim. Iya, jadi jaim dan Izin sulit aja dia ngatain sok jaim. Tapi lebih sulitan kamu kan. Oke, jadi jaim itu menuntut seorang untuk lebih baik dari yang biasanya. Oke, dan jaim itu diperlukan di situasi-situasi tertentu. Iya. Tetapi jadi di sini kita sepakati bahwa jaim adalah jaga image, di mana seseorang itu lebih
meningkatkan diri daripada dia biasanya. Iya, kalau apa adanya bukan berarti semaunya. Iya, apa adanya artinya ya dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri. Memang orangnya ekstrovert ya gak introvert, orangnya introvert juga gak paksain diri untuk ekstrovert gitu. Itu yang apa adanya. Apa adanya memang mampunya seperti itu ya disyukuri saja, bukan dimampu-mampukan. Maksa ya. Jangan gitu. Oke, sepakat dulu. Oke, sepakat harus dulu. bikin kesepakatan dulu. Iya, ya, Bu, ya. iya. Jadi jaim bukan sok jaim. Kalau sok jaim beda. Ada seorang yang mengatakan lelaki itu suka mengecilkan masalah atau mudah memaafkan. Aduh, saya udah mengecilkan, aduh langsung ternyata masalah Bu Laras. Bukan hal yang Iya. Oke. Tetapi kalau perempuan hal kecil bisa jadi besar. Betul. Itu yang membuat kisah cinta di dunia tidak pernah berakhir. Iya, jadi perempuan, iya. Jaim, sok jaim apa adanya ya. Kadang 3 pilihan itu ada pada perempuan pada umumnya ya, sehingga kalau laki-laki itu jarang lah jaim. Ya mungkin level-level tertentu jaim ya. Cuman kalau kebanyakan laki-laki Apa itu aja? jarang jaim. Oke. Cewek kalau nggak jaim nggak disayang, Bong. Gimana, Bong? Ya nggak sih Bu Laras? Kalau nggak jaim komprot. Kalau nggak jaim ditinggalkan begitu ya. Betul. Karena kita nih klub-klub dasar bodoh ya. Dasar bodoh. Iya. Iya. Jadi kalau jaim sama apa adanya ini tetap ada sisi positifnya Iya, masing-masing. pasti. Iya. Dan sebelum kita aku harus jaim nih, aku harus jadi apa adanya nih. Kita harus sepakat dulu nih ya. Iya. Iya benar. Berarti harus ada penempatannya ya Bu ya. Antara kita jaim di saat apa, Iya. dengan siapa, begitu ya Bu. Kalau Bu Rara sendiri tipe yang jaim atau apa Iya. adanya? Atau lost doll? Kalau menurut Sobat Amino gimana nih? Kalau saya Karena ini di skrip itu hanya ada jaim dan apa adanya, tapi dia lost doll. Jadi ya mohon maaf saya harus utarakan ya Bu ya. benar. Jadi kita sendiri nih dalam kehidupan sehari-hari lebih memegang prinsip jaim atau prinsip apa adanya, Bu? Kalau saya lebih ke apa adanya ya. Saya orang yang hampir dikatakan lost doll juga, dalam arti apa adanya yang ada pada diri saya itu semua orang tahu. Itu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Betul. Karena misalnya kalau kita karir ya, itu kan ketika kita menceritakan semua apa adanya, ketika ada promosi bisa jadi batu sandungan buat kita. Jangan pilih dia kan Iya. Jangan curhat Bu, jangan. Jangan ngatain orang, Bu. Ya, itu yang mental itu yang harus dipunyai oleh seseorang yang mau apa adanya. Oke. Iya, karena seseorang tidak bisa, bahkan mungkin bisa dipergunakan dengan apa adanya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Iya, nggak masalah sih. Ketika orang apa adanya buat saya lebih ringan, karena kita lebih jujur. Ya betul. Iya. Tapi mungkin kalau orang yang dengan tipe apa adanya, dia tetap harus menunjukkan sisi positif yang ada dalam dirinya, Bu ya. Pastilah, ya. Gitu. Kadang-kadang jaim juga kan. Iya. Ketika kita ketemu sama pasien, kan kita nggak mungkin kan loh. Lagi pasien mau bingung saya. Iya. Pasien jadi merasa loh, kocokku. Pasien jiwa juga Iya, kan nggak mungkin saya juga suara keras seperti sekarang. Iya. Ketika pasien itu depresi, suara keras, pasien saya takut. Iya. Jadi di profesional perlu jaim. Iya, untuk profesional perlu jaim. Dosen nggak mungkin kan ngajar pakai celana pendek. Iya kan? Banyak yang seneng. Dia harus sopan, bisa jadi teladan, itu jaim. Gitu. Makanya ada fitur close friend di Instagram. Apa itu? Tahu nggak close friend? Apa? Jadi close friend itu dia hanya nge-share hal-hal privasinya pada orang tertentu. orang tertentu. Pasti kamu aktifin kan close friendmu. Karena aibnya banyak ya. Semua close friend. Semua di hate ya. Padahal yang di-hate cuma suaminya, Bu. Ngapain di close friend diaktifin? Padahal yang di-hate cuma suaminya. Ya emang selalu membongkar kartu. Seperti ini kan kita nggak jaim. Enggak lah, Kita Bu. apa adanya. Siapa saya jaimnya, Bu? Kita lebih ke nggak tahu diri ini, Bu. Tolong ya netizen kasih tahu saya caranya jaim gimana itu.
ini sampai nggak bisa jaim, masya Allah. Terus kalau di suatu perusahaan nih Bu yang besar itu kita bekerja di suatu perusahaan itu perlukah kita jaim atau mungkin sama yang seperti Bu Anita tadi ceritakan ya, untuk masalah karir kita harus walaupun kita keseharian dengan apa adanya, ketika ada pengangkatan dan sebagainya, oh jangan deh jangan. Itu kalau di perusahaan gimana Bu untuk jaim dan apa adanya itu? Perlu personal yang memilih. Gitu. Personal yang memilih dia, karena memang jaim atau apa adanya itu juga pilihan hidup. Iya, ada orang yang nyaman dengan jaimnya, ada orang yang nyaman dengan apa adanya. Permasalahannya semua berisiko, semua ada positif negatifnya. Dan ketika lebih baik ya tadi combine apa adanya. Ketika kita rekreasi, piknik sama temen jaim, nggak banget gitu kan, munafik ya gitu, lainnya bisa dia cuma munafik, iya lainnya bisa bisa iya, tapi apa adanya. Tidak mungkin kita sepenuhnya apa adanya ketika situasi resmi lah, rapat atau pertemuan, mungkin ada komisaris besar dan sebagainya, kan nggak mungkin kita apa adanya, kita jaim. Jadi lebih baik combine lah. Kita tahu tempat di mana ya, di mana kita harus jaim, di mana kita harus apa adanya. Gitu loh Bu Rara. Itu termasuk kalau public figure mungkin ya Bu Anita, misalnya dia artis, influencer. Itu dia kalau misalnya di belakang layar dia pakai dopingan yang paling sering nih Bu Anita kasusnya, dia untuk bisa syuting stripping dia harus doping. Nah akhirnya yang dia sembunyikan itu kan apa adanya dia, yang saat dia doping, saat dia kelelahan, tapi di Instastory tetap hai gitu kan, wajahnya tuh disetting ya. Jadi orang yang apa adanya sebenarnya dia banyak sekali kekurangan, tapi dia harus jadi public figure itu. Iya, artinya kan berarti dia apa? Jaim, jaga image-nya untuk tetap baik. Bagus sih selama dia bisa memaksakan diri dan dia tahu kekuatan dia. Ketika dia memaksakan diri, menurut Sumi dan Bu Raras, tersiksa enggak? Oke deh, kita lihat. Oke, tadi kalau Bu Raras contohin profil yang dia harus gitu ya. Kita lihat Soimah. Betul. Soimah kayak apa? Ketika dia di panggung, ketika dia di panggung, wow, penampilan dia, terus kemudian make up dia, profesional dia. Tapi begitu dia di rumah, pemboloknya, matanya rambutnya, dasternya, dan tidak semua selebriti bisa seperti dia. Ya, dan mungkin tidak semua netizen juga bisa menerima selebgramnya seperti itu. Tapi netizen nanti belajar. Belajar bahwa emang itu kan tuntutannya kok ngono sih, emang dia nggak punya duit dia, atau paling parah seperti apalah, ternyata kok beda banget. Tetapi itu butuh waktu. Ketika memang aslinya dia seperti itu. Tetapi ketika seorang menjaga jaim ya, tidak pernah salah, tidak pernah jelek, tidak pernah bangun tidur, tidak usah bangun tidur. Kita lihat artis post operasi sesar ya, ketika diwawancara itu sudah pakai bulu mata, sudah pakai coban. Mohon maaf, saya juga pasang. Ngapain? Tapi lah kalau selama itu membuat dia bahagia, membuat dia bahagia nggak masalah. Ada kamera Bu, biar on gitu ya. Tetapi kalau ketika itu menyiksa, ada konflik di hatinya, dia mulai nih kan harus bisa memilih. Ketika orang tidak bisa memilih, dia risiko gangguan jiwa loh. Apa tuh? Iya. Perlu tahu nih, ada resiko gangguan jiwa di bisa ya ketika mungkin kan kita tidak setiap hari bisa perfect, ya tak? Suatu saat ketemu, jadi dia kepikiran, padahal yang ketemu itu mungkin hanya berpikir sekilas. Tetapi karena dia mentargetkan dirinya bahwa dia harus baik, harus cantik, itu mengunci kebahagiaan dia dan menjadi penderitaan untuk hidupnya. Bayangin, kita tahu bahwa gangguan jiwa itu terjadi karena ada ketidakbahagiaan awal mulanya.
Orang tidak bahagia karena tidak bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Iya. Padahal semua netizen di sini mungkin bahkan sobat Amino itu kalau kita punya idola selebgram atau artis atau gimana itulah kita tidak selalu melihat wahnya dia gitu loh. Mungkin yang apa ada itu malah yang kita ini keren banget ya. Aku pingin loh jadi kayak dia gitu kan dia. Tapi berarti antara jaim dan apa adanya itu pilihan ya Bu ya. Pilihan. Terus bagaimana Bu ini untuk menjadi orang yang apa adanya tapi tanpa merusak citra diri itu? Oke, ya itu tadi kita apa adanya, tetapi melihat situasi, tempat, acaranya, dan jaim itu bagus juga karena kan artinya kita lebih sopan, lebih tampak sopan, tampak tenang, tampaknya dalam kurung. Iya, tampak berwibawa. Coba kita di pasien terus gitu, pasiennya nggak mungkin tapi begitu ya, itu jaim loh, karena enggak saya banget begitu. Dan kok semuanya ketika saya bicara dengan teman kan nabi sih, tapi saya nggak mungkin malah nyalah sih ya iya kan kita nggak mungkin ke pasien mosok lah ya. Itulah boleh apa adanya, boleh jaim tapi lihat situasi, kondisi dan tempat. Tuh, catat. Bahkan sampai ada dampak psikologisnya, dampak ke mentalnya kalau kita terlalu jaim. Kalau terlalu apa adanya, ada dampak ke psikologisnya nggak? Iyalah, ada juga. Ya. Apa adanya, ketika dia tidak cukup kuat mental untuk menerima haters, nah itu. Iya, kan orang menilai itu lebih mudah daripada yang menjalankan. Tetapi ketika kita aku menjadi orang yang apa adanya, itu harus siap mental karena semua pilihan pasti berisiko. Orang akan menilai, ketika orang menilai, ternyata dia begitu. Tetapi ketika dia mau memacu diri untuk ini pilihan saya untuk kebaikan saya, tahu bahwa memang lebih bahagia, lebih ringan ketika dia jujur. Ketika ada orang bilang, aku jebule ngono ya, dia dengan santai akan bilang, mohon maaf ya, itulah kelemahan saya. Iya, akan saya perbaiki. Nah itu susah itu. Susah mengakui kekurangan diri itu susah ya. Susah ya. Karena apalagi kalau orang yang cenderung tinggi dan posisinya dia menjaga supaya berwibawa, terus tiba-tiba dia kelihatan orang difoto lagi, disebarin lagi. Aduh. Berarti ada 3M tuh nggak cuma untuk pencegahan demam berdarah ya, 3M melihat, menilai, maitu. Nah ini loh. Iya. Gitu. Melihat, menilai, maitu ya. Netizen mah benar ya. Iya. Emang gampang. Paling pedas kan mulut netizen. Oke. Terus saya harus jaim apa adanya dong ini? Soalnya kalau misalnya jaim itu mengarahnya karena dia mungkin insecure, ya nggak Bu? Jadi orang itu insecure, aduh aku takut nih nanti kalau misalnya dia mandang aku gimana ya, nanti kalau citraku sebagai misalnya dia selebgram, pejabat apa, itu sok jaim ya. Itu sok jaim. Beda loh. Beda. Sok jaim, jadi aku kan pejabat nih, ya. Kamu menghadap saya harus sopan dong. Ya, harus kamu menghormati saya seorang yang patut dihormati. Terus kemudian kok mudah sekali ya saya memberi keputusan ya. Enggak, kamu harus begini. Itu bukan jaim, itu sok jaim. Kalau eksekutif produser kita udah nggak ada ya. Udah kita hancurkan jaimannya. Coba sekarang begini, saya tanya ya, ketika orang menilai atau ekspektasi terhadap seorang yang mungkin jadi pejabat misalnya, wow, kita itu melihat, tapi ketika dia datang ke kita, kemudian dengan rendah hati, dengan santainya dia bilang, nggak usah, sini, hujatan atau pujian pasti akan lebih banyak pujian, karena lebih nyaman. Iya. Ketika pengalaman pribadi saya, ketika saya diuji oleh dosen saya yang dia itu gelarnya rempet-rempet ya, sehingga saya sulit untuk mengatakan dokter ini Anita ini saja. Jadi sebut nama saya saja. Wow, itu saya bilang,
Wow, luar biasa. Malah justru semakin tampak Mulia. Seperti saya. Anggi Ratu Semesta serta mulia. Oke. Terus selama menjalani kehidupan sehari-hari, terutama kalau ke pasien sih ya. Kalau ke pasien kadang kita di rumah pasti kan ada masalah ya. Nah, gimana caranya ke pasien itu kita seperti yang dikatakan Bu Anita, tidak boleh menunjukkan bahwa kita ada masalah kayak aduh genteng bocor, cicilan belum lunas kan. Ngerti nggak? Atau aku cerita masalahmu, aku udah masalah. Nah, itu kita berusaha untuk apa adanya. Untuk jaim tuh. Kita berusaha untuk jaim, tapi kita juga apa adanya, jadi melayaninya dengan ikhlas gitu. Kan nggak mungkin kalau kita lagi marahan sama suami, kemudian kita depan sama pasien, ada apa? Karena kita bad mood ya, kan kita naikkan standar kita, itu intinya jaim. Jadi lebih baik dari yang seharusnya kita tampilkan. Itu jaim. Jadi bukan sok jaim, kembali lagi bukan sok jaim. Karena jaim itu kita pada tempatnya. Jadi ketika profesional, seorang guru, seorang perawat, seorang dokter, atau seorang profesional akunting dan sebagainya, kan nggak mungkin dia mut-mutan gitu. Tetapi profesional sendiri kan begitu. Padahal betul Bu, itu pengalaman saya banget loh Bu. Gimana Jeng Sumi pengalaman? Saya punya pengalaman banget ketika saya jadi customer service di suatu perusahaan telekomunikasi, sebut saja depannya T. Jadi customer service itu kita harus siap kan, dimarahin sama tapi kita harus tetap smile. Padahal di sini berdetak hatinya. Ketika kalau saya dulu diajarinya gini Bu, kamu boleh meluapkan emosimu ketika kamu dimarahin, dibentak, ditunjuk-tunjuk, saya tetap smile aja. Tapi waktu itu saya izin gini, maaf Bapak ditunggu sebentar ya, saya izin ke belakang sebentar ya Pak. Keluar dari pintu, sembunyi. Tapi ketika keluar dari situ langsung balik. Terima kasih Bapak sudah menunggu. Tapi emang itu tuh ada waktu yang kita memang harus ngelarang dewe loh Bu. Jadi kayak sebentar ya, kurus kudune mburi iki. Aku nggak bisa nih, takutnya kan karena kalau orang yang gampang emosinya kesentil siti wes waduh jadi gitu loh. Nah, kalau menurut Ibu saya jaim apa adanya Bu? Jaim lah. Jaim juga ya. Dan itu perlu. Coba sekarang ketika itu sudah terlampaui ya. Sekarang kamu ingat-ingat, ada enggak di hati kecil bilang, wah berarti dulu aku hebat ya. Karena di saat kamu emosi, kamu bisa kendalikan itu. Emang misalnya jadi seorang pejabat, ada komplain dari anak buah, iya bos, emang kamu mau nyimbangin itu? Kamu kan nggak mungkin. Langsung mutasi, drop out, resign. Kan nggak mungkin, tetap kita tenang saja, ada apa? Kita duduk, silakan duduk, minum dulu, kita bicarakan baik-baik. Itu bagian dari jaim. Karena ketika orang tanpa tahu babi bu dia dimarahin orang, dia juga punya kuasa. Dia bisa apa adanya, dia bisa menunjukkan kuasanya, tapi dia juga bisa menunjukkan bijaksananya. Berarti kontrol emosi itu masuk ke bagian jaim. Nah, yang paling susah nih saya. Paling susah. Jaim sama pasangan Bu. Kalau di rumah tangga bagaimana di rumah tangga? Tasek. Iya. Kalau di rumah tangga bagaimana? Mungkin kalau PDKT, lagi pendekatan, mungkin jaim lah. Kan kita ketemu paling berapa jam? Kan nggak mungkin kita pakai daster, Mungkin Bu. Maksudnya kalaupun belum mandi, bangun tidur, rambut masih awut-awutan, kan nggak mungkin. Minimal kita pasti sisir. Itu kan bagian dari jaim. Sikatan. PDKT. Iya, suami. Dong sikatan. Jika mau keluar atau tidak, itu yang paling tahu suaminya. Yang paling tahu istrinya. Bagaimana bau keteknya. Kita lebih ke jaim atau apa adanya? Kalau saya lebih baik apa adanya. Karena sudah menjadi pasangan kalau sudah menjadi pasangan. Tetapi kalaupun misalnya PDKT, bolehlah kita jaim. Tetapi ketika pendekatan itu mau ke serius, itu perlu membuka diri. Perlu menunjukkan, perlu jujur. Karena
kalau apa adanya itu kan lebih nyaman ya, nggak ada yang disembunyiin, nggak ada bohong-bohongnya. Bohong itu kalau nggak ketahuan, kalau ketahuan, boom. Tapi males juga sih Bu kalau lagi PDKT, ya ampun baru datang apelnya pakai kolor. Aduh, ntar gimana ya orang lagi PDKT. Iya, kan makanya saya katakan ketika PDKT banyak orang jaim. Itu sadar nggak sadar. Tetapi ketika itu mau sudah mulai nih orang tua tahu, sudah mulai keserius, itu mulai buka. Mohon maaf ya, mungkin suatu saat ada momen tersendiri karena ketika mau serius itu kan berarti sudah harus ada komitmen di antara keduanya. Membentuk komitmen itu harus jujur. Iya, karena kalau itu tidak jujur bohong, ke belakangnya bohong. Betul. Kita jadi PDKT jaim nih. Iya, jaim. Terus nikah apa adanya. Ngerasa keblondrok ya. Oh, banyak pasangan yang begitu. Terus apa kabarnya taruh? Terus bagaimana yang taruh ya? Iya, saya banyak loh yang terima komplain. Oh ya Bu? Oh iya. Jadi ketika ada klien juga. Iya. Jadi gitu. Banyak terkhususnya laki-laki ya. Jadi mohon maaf. Karena yang jaim cewek. Iya, kebanyakan yang jaim kan cewek. Iya. Harus wangi, harus cantik gitu ya. Mungkin yang teteknya kecil disumpal jadi gede. Setelah jadi istrinya kan nggak mungkin kamu sumpal terus itu saya 2 laki-laki yang komplain ke saya. Astagfirullah. Mungkin ternyata gara-gara itu Bu. Tapi perempuannya sama beda. Sama lah. Sama ya jadi istrinya. Ya itu mungkin kalau kita mau bilang porno terserah ya. Tapi kan ini ilmu. Artinya ketika itu tidak belajar jujur ketika pendekatan, iya. Kan kasihan juga dia sudah bayangin wah bodinya seksi gitu ya, ternyata aduh terlalu banyak sumpalnya. Wow, itu sampai ngomong loh seorang laki-laki. Karena buat saya laki-laki itu pemaaf, mudah memaafkan. Betul. Coba kamu lihat rumah tangga kalian masing-masing. Iya, ketika suamimu kamu komplain, kemudian selesai hilang dia, lupa. Walaupun itu marah di depan ya Bu ya. Ya, coba cewek. Kamu dikomplain suamimu, kamu kelihatannya lihat nih waktu kapan gitu dicuatat ya begitu ngetudel ya itulah itu beda laki dan perempuan. Jadi ketika seseorang laki-laki sampai keluar itu sebenarnya adalah bentuk kekecewaan. Kan kasihan dong, kita sudah ibaratnya mau belanja nih udah pilih-pilih kayaknya bagus nih ya kita beli ternyata walaupun mungkin ya itu nggak masalah untuk laki-laki itu kan mudah memaafkan, tetapi ada sedikit kecewaan walaupun ya itu kan bisa sekarang banyak sih ya usaha untuk meningkatkan itu banyak juga, tetapi kan kasihan juga. Oke. Sebenarnya dia mungkin waktu pacaran PDKT itu nggak yumpel, tapi memang slim setelah melahirkan dia malah semuanya tersumpal ya. Kesumpelan Bu. Kumpulan di mana? Dengan pasangan ya. Dengan pasangan kalau dulu Bu Laras waktu PDKT hal apa yang paling susah? Padahal Bu Laras merasa jadi orang apa adanya nih. Tapi saat apa gitu? Saat lapar ya. Saat lapar. Mas Lina ketawa kayak merasa nih apa dulu? Gimana? Apa gemetaran gitu ya? Ini mau pulang apa mau lanjut? Sebelumnya ngeles. Malah dibawa balik rumah. Terus godok Indomie, main nesu-nesu ya. Ora bejo ngene. Kowe ngejak aku dolan-dolan, ora nggo pangan masuk angin. Kalau di kantor gimana Jeng Sumi? Apa nih? Jaim itu sama cari muka. Nah itu Bu. Emang dia nggak punya muka harus cari muka. Oke ya. Enggak ya sobat Aminos yang Nggak ada di sini baik semua. Kalau di Amino persepsi kita sudah bangun persepsi bahwa jaim itu ketika dituntut oleh situasi kondisi tertentu kita lebih baik dari kita yang seharusnya. Betul. Iya, yang seenaknya. Tetapi kalau cari muka ya teman-teman bisa bayangin sendiri ketika mungkin tidak ada atasannya, ya dia nonton drakor lah misalnya ya. Ketika
buat coba dari hal yang paling kecil, itu belum kejabatan dan sebagainya loh, belum tentang hal-hal yang sangat mungkin signifikan dirasakan keuntungannya dan duitnya. Baru gitu aja kita udah prihatin ya. Iya. Tuh beda loh. Mau. Jangan. Emang kurang cantik mukanya. Udah cantik-cantik. Cari-cari. Emang kalau muka 2 mau tempel di mana? Karena istilahnya cuma muka 2 sama cari muka ya. Muka 3 kan udah gak ada. Ada muka 10 mungkin. Terus kalau itu tadi kan jaim ya. Terus kalau jadi orang yang apa adanya itu ada nggak manfaatnya, Bu? Baik itu di lingkungan keluarga, di pertemanan, terus abis itu di kantor, dimanapun lah. Saya tanya lagi ke teman-teman, kalau kamu ketemu sama orang, misalnya rekreasi nih, piknik, orang jaim sama orang apa adanya asik mana? Apa adanya doang. Nah, gila. Tapi kalau untuk instastory tetap asik yang jaim. Enggak juga. Berarti dia tipe yang jaim ya. Lalu pingin kelihatan on gitu. Kan tiker bawa sendiri jaim. Punya lah. Iya, jadi selain itu ya lebih asik jadi orang apa adanya. Orang itu lebih ringan hidupnya karena jujur dengan keadaannya. Coba kamu bayangin yang seperti tadi, jaim-jaim lemah, lembut ya, tidak pernah marah begitu. Ketika suatu saat orang melihat dia misalnya tidak sesempurna yang orang bayangin, ternyata begitu. Ketika menerima itu, wah dia bisa berusaha sendiri. Iya, bahkan mungkin dia marah pada dirinya sendiri. Kenapa aku harus? Iya, itu kalau orang jaim. Yang sok jaim ya. Tetapi ketika orang apa adanya dia lebih ringan, lebih jujur, lebih banyak belajar. Banyak belajarnya begini, karena di dunia ini tidak semua orang bisa menerima orang yang apa adanya. Karena ketika orang apa adanya, orang bilang mungkin mohon maaf, ada orang yang bilang arogan nih, ini selengean, ini ya. Kalau apa adanya kan memang sering mirip dengan selengean mungkin. Iya, selengean. Terus kemudian kalau saya dulu waktu kecil orang bilang, koyo warok gitu. Ya. Warok itu bukan? Itu warok. Iyalah. Orang kan dia bebas ya, ekspresi, dia bebas mengatakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, ekspresif lah. Orang yang tidak bisa apa adanya, bukan hal yang menyenangkan ketika melihat orang apa adanya, karena dia juga bisa, kok gitu sih? Iya, betul. Mungkin karena memang dia nggak bisa begitu. Jadi, kok gitu sih? Tuh gambaran netizen julid ya, yang dia itu sebenarnya mau apa adanya tapi jadi sok jaim ya. Dia bukan jatuh ke jaim tapi jatuhnya ke sok jaim. Tapi memang kok orang apa adanya kadang juga pengen jaim. Orang jaim juga ada keinginan untuk seandainya aku bisa seperti dia ya, yang bisa ekspresif gitu. Bagiannya orang yang jaim, dia memilih jaim itu tentunya kan dengan latar belakang masing-masing. Betul. Iya, dia mungkin tidak cukup mental untuk mendengarkan suara-suara yang tidak menyenangkan, daripada dihujat, mending aku diem saja. Kan kalau buat saya tanamkan juga ke anak saya, mending kamu salah deh, tapi kamu sudah pernah mencoba. Betul. Daripada kamu diam saja tidak tahu hasilnya. Tetapi untuk orang-orang yang suka jaim itu untuk mencoba takut. Iya kalau hasilnya baik. Kalau hasilnya tidak baik dan dia menghujat saya, tapi orang apa adanya, coba aja deh. Ya, kan kita bisa belajar dari apa yang kita coba. Quote of the day. Boleh jaim atau apa adanya. Iya. Itu karena itu saya mau mewakili itu loh, Bu. Duduknya aja udah kayak orang pasrah tuh, kasihan banget. Kalau LDR, jaim atau apa adanya kita lihat situasi kondisinya. Ketika suamimu datang dengan capek, dengan kangen yang mungkin menggebu-gebu ya, jaim aja deh. Oh sayangku, terima kasih sudah. Loh, kenapa tidak? Laki-laki. Dia menjepoi soalnya. Oh itu penting dan pokok. Begitu suami datang langsung iya kan? Kan lihat makanya ketika LDR
kita bisa bayangin kita ketika kita tempatkan kita di posisi dia, apa sih yang dia harapkan ketika dia pulang? Tentunya istri yang menyenangkan, yang cantik, yang melayani, yang lemah lembut, yang bisa buat dia melepas lelah, melepas kerinduan. PR Bu buat saya Bu. Iya, nyampe di rumah istrinya datang biasa-biasa saja gitu ya, nggak pakai minyak wangi, biasanya tak pakai minyak wangi. tidak dandan, ya toh? Itu nanti kalau saya gitu malah kue nopo kue loro cah. Ya itu mungkin reaksi pertama. Reaksi pertama. Oh, gitu iya. Ya. Jadi untuk sesuatu yang menyenangkan pasti akan ada. Tapi benar, saya juga begitu ya, kesambet ya. Itu lebih parah lagi. Saya orang yang pantang menyerah. Saya katakan, tapi kan enak toh. Iya. Tapi kan menyenangkan toh. Enak zamanku toh. Ya. Kamu mau pilih yang mana? Pilih aku yang awul-awul atau aku yang dandan cantik? Benar. Kan yang kita layani dia. Kamu dandan cantik aja, nanti saya awal-awal. Iya. Enggak cuma LDR ya Bu, berarti kita yang berumah tangga ini kita harus apa adanya, juga tidak harus jaim dengan pasangan gitu kan. Tapi lihat situasi, situasi. Ketika kita apa adanya, suami kita ya, dia bilang ada apa? Iya, jadi itu yang harus kita pelajari ya dengan pasangan, karena hidup kita akan seumurnya gitu. Jadi kalau misalnya apa adanya, dia nggak suka, tanya, nggak suka ya, kenapa kok responnya kayak gitu? Ternyata keberanian itu tidak semua pasangan bisa. Ya, iya, betul. Dan komunikasi makanya ketika PDKT bolehlah jaim, tetapi ketika mau serius boleh terbuka apa adanya. Oh, gila lagi anak saya. Jadi misalnya ada yang PDKT dia sudah tuh skakmat dalam arti, kamu mau pendekatan sama aku, tahu nggak? Aku punya kakak cacat loh. Iya, Bu. Iya. Tunjuk poin, Bu. Langsung jujur seperti itu. Aku tadinya juga gitu ya. Artinya kenapa itu harus dikatakan? Biar dia lihat dulu dong. Iya, lihat dulu keluarga kita, lihat hebatnya punya kakak seperti itu. Enggak mah. Aku mau yang mental yang hebat gitu. Jadi ketika aku terbuka, dia tahu nggak masalah. Tapi kalau misalnya aku tutup-tutupin, kasihan kakak dong, dia juga nggak mau kayak gitu. Ketika datang dia malah, ternyata dia nggak dengar langsung dari aku. Wow, buat saya itu luar biasa. Karena ketika laki-laki itu ada yang pergi, terus gimana dek? Dia pergi. Keluargaku keluarga divorce loh. Iya, anakku langsung kayak gitu diperkatakan. Saya yang perawat jiwa lebih dari 25 tahun, aduh dek, mentalmu. Terus nggak apa-apa. Kalau dia cukup punya mental mau terima keluarga kita, lanjutkan. Kalau enggak, kan jatahku laki-laki luar biasa. Wah, itu nggak bisa, nggak semua bisa. Betul. Iya. Nggak semua orang bisa. Iya, itu orang ringan kan dia. Iya. Jadi apa adanya dari awal ya. Iya. Tapi nggak bobrok juga, apa adanya kayak kamu, Bu Raras. Soalnya aku apa adanya. Bajuku itu morai. Nah itu kan. Nanti yang ada kalau kamu jadi apa adanya tuh, saya membayangkan ya Bu Raras tuh yang pulang kerja, misal suaminya udah di rumah duluan gitu. Apa? Mulai kerjanya banyak dan kamu kesel. Mah, kamu tuh mah kalau pulang tuh gini, it's my dream. It's my dream mah. Kebalikannya loh. Nah, itu yang benar. Dari kaca seri itu film layangan putus itu kan juga maraknya pelakor itu. Memang itu udah bukti nyata bahwa kalau wanita-wanita yang lebih dandan, lebih dia bukan sok jaim atau gimana ya, tapi lebih menjaga penampilan, itu akan membuat keadaan istri yang nggak dandan di rumah. Itu jangan hanya dandan. Iya. Tidak dandan kalau dia nyaman, dandan kalau laki-laki itu tidak nyaman, enggak. Ya, betul. Kuncinya di situ. Bisakah kita menjadi tempat yang nyaman untuk pasangan kita?
Iya. Nyender sini manja-manja. Dan saya sering bilang ketika si istri nih ya ditelepon suaminya gitu, terus apa? Saya bilang, Dek, di luar sana banyak pelakor yang lambenya penunyu, lambenya lamis. Iya, jadi ketika kamu terima telepon, kenapa kamu nggak bilang, gimana guys, kangen ya? Kenapa nggak begitu? Iya, halo saying. Hey babes, nggak begitu. Iya, hey babes. Sopo tau ini malah nggak dikenali. Langsung ditutup. Itu aku mau telepon siapa ya? Iya, sabar balik. Lu mau tutup apa mau? Ya itu tadi, ketika itu belum menjadi kebiasaan, say. Iya, ketika belum menjadi kebiasaan, terkaget-kagetlah pasangan kita. Berarti kita harus berlahan gitu ya, Bu. Kalau kita berubah aja langsung langsung tanya dulu, iya. nyaman nggak dengan perubahan itu, lebih senang nggak? Kalau nggak senang, yang kamu mau yang seperti apa? Tapi nanyanya juga harus dari hati ya, Bu. Iyalah. Ses, duduk ya, gue pinginnya sing piye? Lagi makon dia mau ngejak lu. Kasih dong. Ses, ada gue. Aku mau interogasi terus. Oh iya. Jadi gini juga ya, Bu, untuk individu dia yang sudah sepakat dengan dirinya sendiri, aku harus jadi orang apa adanya, aku harus jadi orang yang jaim. Dia juga harus mempersiapkan diri, entah itu mendapatkan komen-komen yang pedas atau yang membangun. Karena nggak semua komentar yang dia terima itu juga bisa menyenangkan, bahkan bisa membuat depresi juga ya, Bu. Nah, tuh kan. Gimana tuh, Bu, mengatasi? Berarti saya katakan tadi, jadi setiap pilihan itu ada risiko. Betul. Iya, kalau orang mau memilih, itu pasti harus bisa menerima risikonya. Misalnya diselingkuhi apa selingkuh gitu ya, diselingkuhi apa selingkuh. Coba tanya. Wangel lah. Bisa jawab. Iya, jaim atau apa adanya. Oke lah, kalau dia milih jaim, ada risikonya. Dia mungkin kurang disukai karena kurang asik. Iya, tidak bikin suasana lebih hidup, rame, menyenangkan, bahagia, atau mungkin dia terkunci untuk saat-saat atau hal-hal yang sebenarnya dia ingin ekspresif. Oke, belum lagi komentar-komentar haters tadi, mental itu harus dipersiapkan. Betul. Pun juga untuk orang yang apa adanya. Iya, ketika kita bilang, wah kayak lost doll. Saya katakan aslinya ketika awal kita mendapat seperti itu sakit hati lah. Lost doll pun aku sudah perkirakan gitu, nggak begitu jelek-jelek amat kok, masih dalam batas wajar. Taunya kita. Tetapi dengan berlatih ya, semuanya itu kan berlatih. Ketika kita menentukan pilihan, kemudian kita mengambil resiko itu kita olah. Supaya kita benar-benar yakin apa aku harus tetap jaim atau aku tetap apa adanya. Dan yang pasti dari seorang manusia itu berubah. Berubah untuk baik atau tidak baik adalah pilihan. Dan setiap pilihan ada resiko. Oh gitu. Dan yang lebih sering kena banget gitu kalau dapat komentar yang pedes itu kebanyakan cewek ya, bukan cewek itu pakai perasaan gitu, dikit-dikit dikomentarin apa baper gitu ya, Bu ya. Itu saya katakan di awal. Cewek ya itu bisa bahas sesuatu yang kecil jadi besar. Jadi sesuatu yang harusnya sudah berakhir masih berlanjut. Susah ya ngecat cewek itu. Iya. Tapi hebatnya cewek itu ya dia bisa menerima beberapa stresor. Beda dengan cowok. Cowok lebih simpel, lebih cool, lebih tenang. Tapi untuk satu hari beberapa stresor tetap lebih hebat perempuan. Wih, hidup perempuan. Yes. Karena ini wedok kabeh. Kalau besok masih ada yang cowok mungkin ini cewek yang apa adanya, bisa jadi yang lost doll, tapi dia di mata teman-temannya tuh yang asik gitu loh. Bahkan sampai yang cowok biasanya kadang orang berpikiran negatif, cewek yang mainnya kebanyakan temennya cowok itu dalam tanda petik. Padahal enggak, itu sebenarnya dia tuh memang orangnya seperti itu. Itu bisa nggak sih dia susah dapat pasangan gitu juga bisa ya? Pertanyaanku, kamu waktu masih muda, temenmu banyak cowok apa cewek? Cowok banget. cewek sih. Oke, kalau saya cowok. Iya, tos dulu Bu Tos.
Tapi memang itulah ya itu sesuai kok. Karena kita memilih teman itu kan biasanya yang sekarakter sama kita. Iya. Jadi berarti sebenarnya sebelum ke rumah sakit jiwa, dia orang yang cukup jaim loh. Iya toh. Begitu sampai tadi hancur, reputasi ya. Ya itu kan kita bisa lihat. Kalau saya kan belajar dari pengalaman hidup ya. Jadi ketika seperempuan temennya banyak cewek, buat saya luar biasa. Luar biasanya apa? Dia mau rewel, mau terima komentar. Iya. Cewek lebih mudah komentar daripada cowok. Iya, betul. Kalau teman saya banyak cowok karena saya nggak suka yang ribet-ribet. Iya, sampai anehnya ketika mau dandan cewek ya bingung. Pakai gaun, aduh kelihatannya aneh deh gitu. Karena kocone cowok. Iya, jadi sampai dikitain gini. Gue ngopo ya dandan ngono gitu ya kan? Iya kan dalam arti secara mungkin psikologis ya kita lebih cocok dengan cowok karena cowok nggak ribet, nggak banyak masalah, nggak suka ngomongin orang, pengen asik-asik, dicurhatin gitu ya, Bu. Mendengerinnya tuh benar-benar ini kan. Terima. Kalau cewek itu kadang ada yang baper terus karena kamu teman dekatku, iya nih kamu benar kamu sini, yuk damprat aku. Iya, tapi perbedaannya itu ketika kita terbiasa dengan komunitas cowok, itu juga akan mempengaruhi lifestyle kita juga. Kita maunya yang praktis, kita nggak mau yang ribet-ribet. Coba kalau temennya cewek semua, oh dia tahulah tas mana yang tapi dia temannya cewek nanggung, Bu. Cowok tomboy juga iya, cewek nanggung juga iya gitu. Kan makanya agak jadian ada. Iya. Itulah dia namanya di kampung kali. Karena saya juga belajar dari anak saya. Anak saya itu temennya banyak cewek. Hampir semua temennya cewek. Yang perempuan? Ya, yang cewek ya. Jadi, menurut Ngana. Jadi ada sih temennya cowok, cuman paling 1-2 hanya sebagai pelindung aja. Pelindung aja. Misalnya pergi kemana, ke bioskop ya. Pada cowoknya 1-2, tapi hampir semua temennya cewek. Artinya secara detail, ya itu dia lebih hebat daripada saya. Ya, tetapi ya itu baperan. Kan semuanya, makanya saya dapat predikat host paling baperan. Iya, Bu, bener. Tahu dia ngaku sendiri ya. Kenapa ya senior lebih banyak jaimnya? Emang iya senior tergantung seniornya sih ya. Tergantung situasinya juga ya. Iya, kayak saya kan gini, ketika saya misalnya saya dapat tugas nih, saya harus menilai misalnya orang di bawah saya harus jaim dong. Iya. Jaim dalam arti ekspektasi saya untuk junior saya. Iya, bukan gampang, usah gitu, nggak mungkin. Tetapi saya harus jaim ketika itu tadi balik ke profesional. Oke, kamu kan harusnya begini, itu jaim. Profesional. Iya. Tapi ketika pertemanan udah beda lagi. Dia ngerti mau sak jene iki ngene. Itu beda lagi. Tapi ketika senior sebagai seorang profesional, ya jaim nggak masalah. Asal dia konsekuen dengan jaimnya. Iya, dia jaim lebih pandai dari juniornya. Memang dia lebih pandai. Bukan berarti dia jaim lebih pandai, ternyata setelah jadi rujukan, ya itu dihujat, iya. Nggak usah curhat ya. Iya. Ini nggak cuman bertingkah laku, berperilaku, berkumpul sama teman, enggak. Dia bersin aja jaim. Biasanya kalau di rumah loh. Kemarin Iya, makanya itu Bu Anita. Jadi kalau untuk Sobat Amino nih yang ngerasa kayak aduh aku masih JM apa adanya atau apa adanya ya, itu bisa kali ya konsultasi ke sini ya. Tapi belum tentu bisa juga. Bagaimana kita mengenal diri kita itu yang penting. Karena sering saya jumpai banyak orang ngurusin hidup orang. Tapi ternyata dia tidak kenal siapa diri dia. Iya, siapa saya, apa potensi saya, apa yang saya mau, apa yang saya bisa, dan apa mimpi saya.
Itu orang jarang berpikir seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang memperbincangkan orang, oh dia paling jago. Ketika misalnya ya dia jadi pasien saya, atau dia jadi mahasiswa saya, atau dia jadi teman saya, pernah enggak kamu berpikir seperti ini? Banyak tuh yang bilang nggak pernah. Iya, tetapi tidak menjamin bahwa yang muda tidak pernah, yang tua pun banyak yang tidak tahu siapa dirinya. Jadi ketika kita tidak tahu siapa diri kita, ya kita nggak bisa menentukan hidup kita mau seperti apa. Iya, tapi ketika kita tahu siapa diri saya, Anita Mayasari, umurnya 51 tahun, saya orangnya ngablak habis, agak sedikit arogan untuk hal-hal prinsip. Saya memang untuk hal-hal yang prinsip, saya memang garis keras. Artinya orang bilang jaim, ya saya garis keras jaim. Tetapi untuk hal-hal yang oke lah, untuk bisa ditoleransi. Iya, bisa ditoleransi. Oke. Itu buat saya. Betul. Tetapi untuk orang lain itu tidak bisa saya targetkan. Untuk orang lain onone ora popo. Iya, ketika orang lain berbuat sesuatu kepada saya katakan ora popo. Isoe kita kan semua. Kan kita sering nih ya, hal yang sederhana saja, kita suka memberi, banyak memberi. Ketika orang yang kita beri, kita mintain tolong tidak bisa, banyak orang sakit hati. Orang ngilingi ya, zaman ini rekoso misalnya, ya tak? Ya. Kok orang ngilingi? Itu sudah saya mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Itu tidak berlaku buat saya ketika aku minta tolong bisa ndak? Sorry Mbak Raisoi, oke. Iya, nggak apa-apa. Kembali lagi, ketika seseorang itu memilih dan ke atas tujuannya, goalnya, Tuhan adil, nggak dari dia, dari yang lainnya. Ya. Tuhan pasti sediakan pertolongan yang lainnya. Oke. Jadi mau pilih jaim atau apa adanya, kembali ke atas. Sebelum kembali ke atas, kenali diri kita supaya kita bisa memilih mau jaim atau apa adanya. Cukup fundamental enggak kita pilih jaim atau apa adanya. Oke, ketika kita lebih bahagia jaim aja. Ketika kita lebih bahagia apa adanya. Tetapi resikonya harus diterima. Betul. Kalau selebgram ya, saya juga punya teman artis Bu. Karena dia juga artis sebenarnya, mau nyombong. Kok tahu sih? Artis TikTok. Artis yang nggak diakuin saya. Selebgram. Temen SMA yang nggak nyangka aja dia itu waktu zaman SMA, Masya Allah Bu, itu orang nyablak banget, pokoknya edan, nggak boleh nyebut kata edan itu, pokoknya tuh luar biasa ngableknya. Iya Bu. Tapi ketika saya ketemu sama dia di kamera, kok gini ya orangnya, bener-bener jaim. Terus setelah close kamera, dia bilang biasa, gitu-gitu lagi. Iya. Berarti itu dituntut ya? Iya. Dia memang dituntut harus jaim. Profesionalnya dia, kan nggak mungkin dia bergaya atau apa, sesuai dengan profesinya, maunya seperti apa, oh yang elegan, oh yang bagaimana, kan mungkin tuntutan profesinya. Jaim versus apa adanya ini Bu Anita, kami minta untuk closing statementnya gimana disampaikan ke sobat Amino yang ada di rumah. Oke. Jadi jaim versus apa adanya. Pilihlah mana yang menjadi identitas dirimu dan berbahagialah dengan pilihanmu. Ketika pilihanmu itu menjadikan dirimu berbahagia, kamu akan lebih produktif dan lebih hebat dari sebelumnya. Tadi sudah udah dicatat ya. Oke, udah ya. Jangan lupa ya Sobat Amino ya. Tadi closing statement dari Ibu Anita apa? Oke. Dan mungkin diakhiri dulu aja ya. Tapi kita nanti akan ada part-part berikutnya mungkin ya, insya Allah ya. Karena tuh kalau ngomongin jaim dan apa adanya itu panjang ceritanya. Oke, untuk Sobat Amino, sebelum kita tutup Amino Podcast kali ini, saya pingin nih komentar. Oke, boleh saran kritik yang membangun untuk kita biar di 2022 ini Amino Podcast semakin maju. Mantap. Woi, viewernya nambah, followernya nambah, subscribe jangan lupa ya. Dan boleh juga dong kasih apa nih? Iya, apa nih? Pingin kita ngobrolin apa? Terima kasih untuk kedatangannya pada siang sama-sama. ini. Kita jadi benar-benar tahu nih
di mana kita harus jaim, di mana kita jadi orang apa adanya, tapi tentunya kita harus mengenali diri kita sendiri sebelumnya Bu ya. Oke, gitu ya Bu Laras. Bu Laras sudah paham? Saya sudah tersindir ya. Makasih Bu Anita. Iya, sama-sama. Ada salah-salah kata. Saya terima kasih juga untuk kesempatannya berbagi ilmu atau pengalaman yang saya punya, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada hal-hal yang mungkin teman-teman kan melihat dan menilai itu lebih mudah. Iya, nilailah kami, ya lihatlah kami dan nilailah kami, kemudian masukkan kritik saran, karena kita kan punya mental, terimalah kritik seperti menerima keripik. Asik. Sama asiknya gitu. Keripik kaca. Oke. Kita akhiri dulu Amino Podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, sobat Amino. Amino Podcast, let's talk.